Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Galuh Marwiyah, NRP 3121510605, kelas A D3 PJJ Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum ke-9, topiknya yaitu Ajak PHP, Ajak Database, Ajak XML, Ajak Live Search, dan Ajak Poll. Apa itu Ajak? Ajak sendiri singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Ajak adalah teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengupdate sebuah bagian website tanpa harus mereload keseluruhan dari website. Nah, tujuannya agar membuat akses ke website ini bisa lebih cepat. Ajak juga teknik yang digunakan untuk membuat website secara cepat dan membuat website yang dinamis, sehingga dengan hal ini antara user dan website saling berinteraksi. Nah, disebut dengan asynchronous yaitu dengan merubah pada pertukaran data dari server ke klien, kemudian mengupdate bagian dari website tersebut tanpa harus mereload keseluruhan website. Yang pertama, ini ada Ajak PHP. Nah, Ajak ini digunakan untuk membuat aplikasi website yang interaktif. Nah, contoh ada sebuah entry data yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini kita menggunakan fungsi showHint untuk mengeksekusi halaman web tersebut. Nah, ada percobaan pertama ini start typing a noun in the input file below first name dan juga citation. Nah, pada ini bagian body, pada bagian body ada form, ini ada form action, ini sini ya. Type text, ya, ini ada type text, input type text. Ini kemudian ada fungsi yang bisa digunakan yaitu ini showHint this value. Lalu span ID, ini span ID txt hint. Nah, ketika menuliskan ini showHint ini, maka akan memanggil ini fungsi yang ada di atas ini. Ya, maka akan memanggil fungsi yang ada di sini, fungsi showHint string. Nah, jika stringnya 0, maka di dalam txt hint, nah ini maka belum ada tulisannya, tidak ada tulisannya. Nah, tapi jika first name, terus jika first name-nya nanti ya sudah ada tulisannya, maka akan memanggil fungsi ini PHP getin.php. Ini string true. Nah, dengan metode ini get, file getin-nya ini sudah saya savekan. Nah, seperti ini file getin-nya. Di sini sudah ada database yang disimpan dalam variabel array data nama, sehingga ketika memasukkan huruf, ya misalkan
Langsung saja kita lihat ketampilannya ya. Untuk percobaan yang pertama, misalkan di sini kita masukkan huruf K, nah maka akan muncul Kitty atau Kinan. Kita bisa tuliskan Kinan misal. Nah, seperti ini. Dia akan suggestion-nya akan muncul Kinan. Sedangkan misalkan kita ketikkan Ali. Nah, karena di filenya tadi tidak ada, maka suggestion-nya no suggestion. Tidak, karena tidak ada. Seperti itu. Untuk yang percobaan kedua, di sini ada PHP, Ajax, and MySQL. Nah, ini adalah jika data disimpan di dalam database MySQL. Ini interaktif komunikasi dengan database. Di sini saya sudah siapkan database MySQL-nya. Ini di sini di database MyDB saya tambahkan tabel TB ini. TB percobaan 2. Ini sudah saya buatkan ya. Ada ID, first name, last name, age, hometown, dan juga job. Seperti ini. Dalamnya ada ini. Dan kembali. Nah, contoh di percobaan 2 ini di bagian form. Bagian form ini ada option. Ada option value-nya. Ini ada select a person, ada Peter, Griffin, Lois, Griffin, Joseph, Swanson, dan juga Glenn Quagmire. Ya. Nah, ketika dipilih salah satu, nah ini on-change, dipilih salah satu, on-change show user this value, nanti akan mengambil atau memanggil file getuser.php. Ya. Ini akan memanggil file getuser.php. Kita lihat getuser.php-nya. Ini filenya. Nah, bagian atas ini ada CSS-nya. Seperti ini, ada border couplage-nya, width. Kemudian ini ada border padding-nya. Kemudian di bawah ini ada ya. Di sini ada kode PHP. Di dalamnya ada variabel in interval get. Ya. MySQLi connect. Ya. Localhost root. Terus ini passwordnya kosong, terus ini nama database-nya, MyDB. Nah, ini untuk connect ke database MySQL. Kemudian, ini ada select bintang from tb underscore percobaan 2. Ini nama tabelnya, where ID. Ini akan memanggil sesuai dengan query-nya. Langsung saja kita lihat tampilannya untuk yang percobaan kedua. Misalkan Joseph. Nah, akan muncul tabel seperti ini ya. Ada first name Joseph, last name-nya Swanson, age-nya 39, hometown-nya Quahog, dan job-nya police officer. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, cobaan ketiga ini ada Ajax and XML. Ya, Ajax berkomunikasi dengan sebuah XML file. Jika kita pilih salah satu artisnya, ya, nah, maka akan muncul data detailnya. Nah, data detailnya disimpan dalam file Ajax. Nah, contoh ini di bagian form. Bagian form ini ada option value. Ada option value
select a CD, kemudian ada ini Bob Dylan, Bee Gees, dan Cat Stevens. Ketika dipilih salah satu, maka akan memanggil fungsi ini, show CD, this value. Show CD, this value. Nah, pada bagian atas ini ya, show CD. Nah, ini akan memanggil di sini ya. Jika stringnya 0, ya, maka dia belum menampilkan apa-apa. Jika sudah dipilih salah satu, maka salah satu optionnya, maka akan memanggil file ini getcd.php. Kita lihat getcd, file getcd.php. Filenya seperti ini. Ya, file getcd.php ini akan memanggil ini cd katalog, cd underscore katalog.xml. Ini akan memanggil file ini ya, file cd underscore katalog.xml. Ini sudah saya siapkan juga. Nah, ini seperti ini ya katalognya. Terus kita kembali ke sini, kita cek. Nah, kemudian akan dipanggil file di XML tersebut ya, yang akan disimpan ke dalam variabel array menggunakan fungsi ini, fungsi for ya, untuk ditampilkan mulai dari ini ya. Ini mulai dari i ke 0, nah ini i ke 0, terus sampai kemudian di ini di increment. Nah, ini ditampilkan setiap node, nah, setiap node yang ada di XML tersebut. Nah, ketika mengirim pada query dari compact disk tadi, maka PHP akan membuat sebuah objek XML DOM. Langsung saja kita lihat ke tampilannya yang ke cobaan ketiga. Misalkan kita pilih ini Bee Gees. Nah, maka dia akan muncul, ini ada title-nya One Night Only, terus artinya artisnya ini Bee Gees, country-nya UK, company-nya Polydor, price-nya ini 10,90, terus tahunnya ini 1998. Kemudian untuk percobaan yang keempat, ini ada ajak live search. Ini digunakan untuk searching interaktif. Ya, di sini kita bisa memasukkan kata kunci tertentu, kemudian akan menunjukkan data yang akan kita cari dan menuliskan keywordnya lebih sedikit, jadi lebih mudah. Nah, contoh di sini ada file ini, link XML. Contohnya ada link XML. Ini di sini ada notepad-nya. Ada notepad. Nah, ada ini dan ada pembuka page dan juga penutup page. Dan untuk XML ini sama dengan teks-teks yang ada di HTML, tapi XML kita bisa menentukan teksnya sendiri. Ada page, kemudian ini ada link, title, URL, ya, dan sebagainya. Nah, di bagian form
Nah, di bagian form ini kita bisa memasukkan sebuah data yang kita cari. Nah, kemudian akan memanggil fungsi ini. So, result this value. Nah, dia akan memanggil di bagian sini ya. So, result this value-nya. So, result string. Nah, ini dokumen get element by ID. Ini. Nah, jika 0 maka masih kosong. Nah, jika 0 dia akan masih kosong. Tapi jika sudah sudah masukkan data di sini, dimasukkan data ini, if this ready state sama dengan 4 dan this status sama dengan 200, ini ya. Ini akan memasukkan teks ya. Masukkan teks, this response text. This response text. Dan juga ini juga ada warna yang di sini. Style border 1px solid nih A5A CP2. Agar lebih menarik istilahnya. Kemudian memanggil query-nya dengan memanggil file left-cert php. Ini ya, dengan memanggil file left-cert php. Kita lihat filenya. Nah, file left-cert php-nya seperti ini, .php. Nah, ini left-cert.php ini akan memanggil link ini, akan memanggil link XML. Yang dicari adalah ketika sedang memasukkan sebuah data di sini, maka akan melakukan pencarian. Jadi, ini, if string len, ya, string ini, if string len key query-nya ada, maka akan dicari mana yang sesuai dengan data yang kita entry. Langsung saja kita lihat tampilannya, percobaan ke-4. Nah, misalkan kita ketikkan di sini HT, nah dia akan muncul. Ya, kita bisa pilih salah satu, misalkan yang HTML attack. Nah, maka akan muncul halaman HTML attack ini ya, attack ini ya. Seperti ini. Kemudian untuk yang percobaan terakhir, cobaan kelima, ini untuk membuat sebuah polling. Ini ada ajak poll, itu untuk membuat sebuah polling. Misal, do you like PHP and ajak so far? Ini ya, do you like PHP and ajak so far? Untuk membuat pollingnya. Nah, di sini ada polling yes dan no. Nah, ada polling yes dan no. Jadi berapa persentase yang menjawab yes dan no ini tanpa harus mereload data-data konten yang ada di sekitar polling ini. Nah, contoh di bagian body ini, nah ini di sini, ini ada ini radio button untuk ini, untuk pilihan yes atau no-nya ya. Untuk pilihan yes atau no-nya. Nah, ini input type. Terus kemudian ini radio, name-nya vote, value-nya 0. Terus ini output-nya get vote ya, this value. Nah, jika nanti diklik ya, maka akan memanggil fungsi get vote ini ya. Manggil fungsi get vote yang ada di atas ini. Jika sudah diklik akan memanggil ini, memanggil poll_vote.php.
cari yang full_food.php. Nah, ini akan memanggil di file ini. Ini ada variabel food. Nah, variabel food request food. Nah, ini menyimpan hasil dari food-nya tadi, yes atau no-nya tadi. Nah, kemudian akan memanggil file yang disimpan. Yes, no, memanggil file yang akan disimpan ini. Yes atau no. Itu ya. Nah, menggunakan fungsi ini ya, fopen, menggunakan fungsi fopen. Nah, dia ini akan disimpan yes no, disimpan dalam file teks ya, disimpan dalam file teks. File teks full result.txt. Ini di sini. Nah, seperti ini file txt-nya, result.txt-nya, .txt-nya. Terus di sini tadi ini ada kemudian insert food to txt file. Nah, ini disimpan yes no-nya. Ini yes no-nya tadi. Terus dia menggunakan fungsi ini fopen dan fput ya. Nah, filenya dibuka terlebih dahulu, kemudian fput ini untuk menambahkan sebuah data. Yang terakhir ini ada ini ya, yang terakhir ada fclose-nya. Nah, di sini karena ingin menampilkan persentase, maka di sini kita tambahkan sebuah gambar. Di sini ada width dan juga ini ada width. Terus ini width PHP echo 100 bintang round. Yes, no. Nah, yes, no. Yes atau no. Kemudian ditampilkan dua bagian. Yang file full underscore result.txt-nya seperti ini. Langsung saja kita lihat ketampilannya yang percobaan terakhir ya, yang kelima. Nah, jika kita pilih yes, nah maka akan muncul persentasenya seperti ini. Kemudian jika kita pilih yes lagi, maka dia akan bertambah. Nah, terus di sini di full result-nya dia akan berubah menjadi 32 ya. Seperti ini. Nah, ini berubah yes-nya 5, no-nya 2. Nah, jika kita no-nya tambahkan lagi, nah, seperti ini, maka di result-nya tadi akan bertambah 53 dengan otomatis. Ya, baik, demikian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.